Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, selamat datang di episode terbaru podcast kami yang mengusung tema keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam moderasi beragama. Saya, Dina Mulyana Firdausia, sudah bersama dengan Bapak Taufik selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Mengenai dengan tema barusan, mungkin Bapak Taufik mau menyampaikan tanggapan untuk hal tersebut, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait moderasi beragama ini merupakan sebuah program yang sudah digaungkan oleh Kementerian Agama. Dan itu sudah masuk dalam RPG Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 sampai 2024. Ya. Kemudian dalam perjalanannya banyak sekali orang-orang yang salah paham dalam mengartikan ataupun dalam memaknai istilah moderasi beragama. Orang yang berada dalam arus ataupun berkeyakinan ataupun bercara pandang, bersikap dalam konteks moderasi beragama itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak memiliki prinsip, tidak memiliki pendirian di dalam melaksanakan perintah-perintah teks-teks agama. Orang-orang demikian dianggap sebagai orang yang tidak memiliki tujuan ataupun plan dalam melaksanakan perintah agama. Benar. Nah, ini yang perlu kita luruskan kepada masyarakat bahwa moderasi beragama itu bukan demikian. Ya. Kalau kita mau mengkaji secara objektif, moderasi itu kan sebenarnya secara bahasa berasal dari bahasa Latin moderatio, yang artinya jalan tengah ataupun tengah. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah wasat, wasaton. Dan itu sudah disinyalir di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Ya. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Artinya jalan tengah merupakan jalan yang terbaik. Dan itu sejalan dengan makna wasatiyah. Wasatiyah yang bermakna adalah jalan ataupun pilihan terbaik sesuai dengan objeknya. Nah, ibarat bandul jam itu bandul yang selalu mengarah ke pusat. Dia dari samping selalu mengarah ke pusat. Bukan dari pusat ya, menjauhi pusat menuju ke samping, bukan. Ya. Jadi mengambil jalan tengah. Dan itu jalan yang terbaik. Saya kira demikian. Oleh karena itu kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Bapak Taufik. Pertanyaan yang pertama, apakah itu moderasi beragama menurut ajaran Nabi Muhammad SAW? Oke, baik. Moderasi beragama dalam konteks bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupannya, itu sebenarnya banyak sekali kita ambil contoh-contohnya. Ya. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah berhijrah ke Madinah, kemudian membentuk negara Madinah, di mana Madinah itu sebenarnya kan berasal dari istilah Madani. Ya. Artinya negara yang berperadaban. Negara Madinah ini merupakan negara kultural, ya. Banyak sekali di situ terdapat agama-agama, terdapat suku-suku yang berbeda. Tapi Nabi bisa menyatukan kelompok-kelompok tersebut. Yang paling nyata adalah ada suku yang terkenal di Madinah itu ketika Nabi berusaha mendirikan negara Madinah adalah suku Aus dan Khazraj. Itu dua suku yang sebenarnya berasal dari Yaman, kemudian menetap lama di Madinah. Ini kedua suku ini sudah secara turun-temurun, secara bahkan berasal dari nenek moyang mereka, itu sering berkonflik. Berkonflik secara sosial, berkonflik secara politik, berkonflik secara agama barangkali. Nah, suku Aus ini
suku Aus ini berafiliasi dengan Bani Quraidah, kemudian suku Khazraj berafiliasi dengan suku Bani Nadir. Ya. Ya. Itu selalu berkonflik, bahkan sampai turun-temurun kepada anak-anak cucu mereka. Nah, dengan kebijaksanaan Nabi, dengan kepandaian Nabi, dengan kecerdasan Nabi, Nabi mampu menyatukan itu. Ya. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda, dengan suku yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, dengan agama yang berbeda bisa disatukan. Ya. Sehingga kemudian suku Aus Khazraj ini yang awal mulanya bertikai, itu bisa disatukan, sehingga kemudian menjadi kelompok yang kita sebut dengan kelompok Ansor. Ya. Kelompok orang-orang yang memang berasal dari negara Madinah, yang banyak membantu perjuangan Nabi di dalam menegakkan kalimat Allah. Ya. Itu diantaranya. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana moderasi beragama dianggap penting untuk umat Islam? Oke, baik. Paling tidak itu ada 3 hal yang menjadi sebab ataupun dasar perlunya kita menggaungkan program moderasi beragama. Yang pertama adalah untuk menjaga kemanusiaan. Untuk menjaga kemanusiaan ini adalah untuk menjaga nyawa manusia. Ya. Karena ketika dalam kehidupan manusia itu yang banyak sekali terdapat suku bangsa, banyak terdapat etnis, ras, dengan agama yang berbeda, itu rawan sekali terjadi konflik. Nah, sehingga ketika kita tidak mengambil jalan tengah, yang bermakna artinya kita tidak bisa menerima perbedaan pendapat, tidak bisa menampung perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat, maka itu akan terjadi pertumpahan darah. Bagaimana kita mampu mengambil jalan tengah, membuka diri, terbuka terhadap segala perbedaan, terbuka terhadap segala perbedaan suku, agama, etnis, ras, sehingga bisa merangkul semuanya. Ya. Nah, dengan kita melaksanakan program moderasi beragama itu diharapkan menjaga martabat kemanusiaan, menjaga nyawa manusia sehingga tidak terjadi konflik, itu bisa terrealisasi. Ya. Gitu. Yang kedua adalah teks-teks agama itu kan terbatas, ya, terbatas. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian terjadi banyak sekali multitafsir terhadap teks-teks keagamaan. Banyak multitafsir terhadap teks Al-Quran, juga terhadap teks hadis. Sehingga banyak sekali, bahkan sedemikian banyak teks-teks keagamaan, sedemikian banyak multitafsir terhadap teks keagamaan, sehingga banyak menimbulkan banyak corak, diantaranya ada yang bercorak politik, ya, sehingga dia menafsirkan teks keagamaan hanya untuk kebutuhan politik dia. Nah, dan ini berbahaya. Ketika seseorang kemudian menafsirkan katakanlah Al-Quran, ya, ataupun dia mensyarah hadis sesuai dengan kepentingan politik dia, maka yang terjadi adalah konflik keagamaan. Karena dia bisa berbuat kekerasan atas nama agama. Ya. Dia bisa membunuh orang yang berbeda pendapat, ataupun bisa membunuh orang yang berbeda agama ataupun berbeda suku. Dia mengatasnamakan agama. Ini berbahaya. Nah, moderasi beragama itu hadir untuk menjadi penengah, sehingga pemahaman teks keagamaan yang keliru, bukan teks yang keliru, tapi cara kita menafsirkan itu yang bahaya. Ya. Sehingga bisa diluruskan, ya. Sehingga kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Yang ketiga adalah untuk menjaga keindonesiaan, ya. Indonesia dengan segala penduduknya yang majemuk, ya, yang pluralis, ya, dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, ya, walaupun kita berbeda agama, suku, ras, budaya, segala macam, tapi kita mengharapkan bisa bersatu. Kita bisa menerima semua perbedaan itu, kita bisa terbuka berlapang dada dengan semua perbedaan ras, suku, agama itu, sehingga kita menuju satu arah yang sama, satu arus yang sama, yaitu menuju tujuan Indonesia yang bersatu. Ya, demikian barangkali. Ya, jadi dari penjelasan Bapak tadi, moderasi beragama memang sudah terjalan dari zaman Nabi.
Dan kita sebagai umatnya harus sudah sepatutnya menjalankan hal tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, apakah ada contoh konkret tentang moderasi beragama yang bisa diterapkan di madrasah? Nah itu ya, dalam konteks bernegara itu dengan segala perbedaan suku, agama, ras ya, yang bermacam-macam, yang majemuk, yang plural, itu kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan di kelas. Ya. Tentu di kelas itu kan kita juga banyak terjadi perbedaan, mungkin dari usia, dari fisik, kemudian ada kemampuan anak juga yang berbeda, ada yang memiliki intelijensi yang cerdas, ada yang mungkin setengah, ada yang kurang ya. Juga kemudian ada anak juga yang memiliki tipe-tipe belajar, ada tipe audio yang dia baru bisa menangkap pelajaran dengan pendengaran ya. Ada yang audio, kemudian ada yang visual, dia baru bisa menangkap pelajaran dengan melihat, dengan membaca. Ada juga anak yang bisa menangkap pelajaran dengan kinestetik. Ketika dia bergerak, diikuti dengan permainan, dia bisa menangkap pelajaran. Nah, semua perbedaan itu, ya, dalam konteks beragama, ya, kita harus berlapang dada. Ya. Misalkan dalam sebuah diskusi di kelas ketika membahas sebuah materi pelajaran, ya, kita bisa menerima perbedaan pendapat antara masing-masing peserta didik. Yeah. Perbedaan isi kepala, perbedaan otak, perbedaan suku, bangsa, bahasa, mungkin agama juga barangkali yang terjadi di kelas itu, kita harus terbuka. Ya. Kita harus menerima, berlapang dada. Ya. Itu yang kemudian kita kenal dengan toleransi. Jadi sebenarnya toleransi itu merupakan hasil dari moderasi. Moderasi beragama itu merupakan proses untuk menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis. Nah, toleransi itu merupakan hasil, tasamuh dalam bahasa Arab. Yaitu cara pandang kita yang terbuka menerima perbedaan. Sehingga ketika masing-masing peserta didik di dalam kelas itu bisa menerima perbedaan pendapat, bisa menerima perbedaan suku barangkali, bisa menerima perbedaan agama barangkali, sehingga akan tercipta sebuah kehidupan di kelas yang harmonis, ya, berjalan dengan baik, bersatu, ya. Bukan berarti kita harus memaksakan pendapat kita sama dengan orang lain, bukan artinya kita memaksakan isi otak, isi kepala kita sama dengan orang lain, bukan. Sikap menerima kita, sikap terbuka kita, sikap menghormati kita terhadap perbedaan-perbedaan di dalam kelas. Ya, itu barangkali. Baik, itu sudah pertanyaan terakhir Bapak. Terima kasih atas segala jawabannya. Jadi dalam episode ini kita telah melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam menjalani agama secara moderat dan seimbang. Beliau mengajarkan kita pentingnya keseimbangan dalam ibadah, toleransi antar agama, dan menolak ekstremisme. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.